Ini pertarungan bagi kita penting, bagi publik penting. Mau diserahkan konsep demokrasi kita dengan mencoblos calon kita yang tidak ada kapasitas atau tidak. Saya harus jujur mengatakan partai politik kita punya masalah serius dengan ditempatkannya Gibran sebagai calon wakil presiden. Ahli hukum tata negara, Ferry Amsari, mengkritik partai politik yang rusak akibat dicalonkannya Gibran menjadi cawapres Prabowo. Hal itu diungkapkan Ferry Amsari lantaran Gibran tidak punya kapabilitas untuk menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Rusak proses kaderisasi tidak hanya di partai Bang Masinton yang sekarang sedang ngambek begini ya, melihat kadernya dicuri orang. Sabar. Oh iya, nggak ngambek maksudnya. Ngambek juga lah, itu harus jujur juga, itu sedih juga itu. Tapi juga merusak partai seperti Bang Aceh. Tiba-tiba partai sebesar Golkar, kadernya banyak yang mumpuni, diselip di tikungan oleh anak yang mungkin dipikir orang belum cukup waktunya untuk calon. Ia mengatakan bahwa partai politik di Indonesia mempunyai permasalahan serius akibat dicalonkannya Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurut Ferry Amsari, kerusakan tidak hanya terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi juga Partai Golkar. Ucapan Ferry Amsari bukan tanpa dasar, lantaran Partai Golkar mempunyai kader-kader yang lebih mumpuni ketimbang Gibran Rakabuming Raka. Dan tidak boleh dikatakan Bang Masinton bahwa karena julukannya adalah ban serap, oleh karena itu debatnya tidak menjadi penting. Sangat penting. Sebab suatu waktu kalau ban utama rusak ya, dalam hal ihwal yang kemudian membuat dia harus digantikan calon presiden, kalau kapasitasnya tidak sama atau mendekati, hancur negara ini. Oleh karena itu seorang wakil presiden besok akan kita lihat ya, apakah dia betul-betul layak menjadi seorang calon wakil presiden atau jauh sama sekali. Ferry Amsari juga mengatakan bahwa debat cawapres ini sangat penting lantaran Indonesia butuh seseorang yang mempunyai kapabilitas mendampingi Presiden Republik Indonesia jika nanti Presiden berhalangan atau terjadi sesuatu. Nah kemudian ya tentu perlu dieksplor tuh gagasan dari masing-masing cawapres, karena cawapres ini bukan ban serap Pak. Kalau begitu ya kan ada dari kubu 02 menyatakan wah cawapres itu gak ban serap. Ya kalau gitu nggak usah ada capres cawapres, ya pemilihan capres saja gitu loh. Sementara itu, politisi PDIP Masinton Pasaribu mengomentari pernyataan dari Andi Arief yang mengatakan bahwa debat cawapres hanya pepesan kosong. Masinton mengatakan bahwa debat cawapres ini untuk membuktikan dan adu gagasan bagi para pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan. Maka ya ini satu duit tunggal nih, kalau presiden berhalangan digantikan oleh wakil presiden. Jadi gara-gara teman-teman di 02 ini khawatir ya cawapres tadi, kemudian dianggap nggak perlu debat cawapres, tetap harus ada, karena apapun pemikiran publik berhak tahu ya. Karena yang kita pilih ini adalah pemimpin. Memilih pemimpin itu serius Pak. Tidak bisa jika capres hanya dianggap ban serap. Menurutnya, presiden dan wakil presiden adalah duit tunggal. Jika presiden berhalangan, maka wakilnya yang akan menggantikan presiden. Dalam debat tendensi iya, menyerang iya, karena memang diserang tuh idenya, pikirannya, programnya, dan memang yang namanya debat ya memang adu serang. Karena apa? Memimpin republik ini ya, pemimpin itu memandu ide, bukan memandu sorak gitu. Jadi ya memandu sorak Bang, nggak ada Bang yang mandu sorak Bang di venue debat Bang. Lah kemarin kan ada debat capres, ada mandu sorak itu. Maka yang dibutuhkan yang mana, republik ini ya adalah pemimpin yang memandu ide, bukan memandu sorak. Masinton juga menambahkan bahwa pemimpin adalah pemandu ide, bukan pemandu sorak seperti yang terjadi saat debat presiden kemarin. Jangan sampai debat capres dan cawapres dianggap menyerang personal atau tendensius, karena debat adalah untuk menguji gagasan dan pikiran para pemimpin bangsa. Ini tingkah pola politisi menuju 22 Desember, pesan ini Bang Nara ya, buat debat cawapres. Debat itu menunjukkan kualitas.
Jangan mengutamakan otot, tapi adalah pikiran. Pandai mengutarakan visi misi, itulah ciri khas debat yang hebat. Kalau nggak bisa ngomong, nggak usah debat. Ngeri. Yang jelas, debat itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kerja yang benar adalah bicara tentang output, hasil kerja. Itu yang paling penting. Ayo Samsul, Samsul, keluarkan bakatmu, ayo, keluarkan bakatmu dalam debat. Kurang ajar. Parah, Bang. Ya, debat ekonomi janji-janji sepuas rakyat Indonesia jadi kaya, minimal gue sama kaya sama 3 orang jadi kaya deh. Cuma jangan janji-janji ekonomi tapi kita ekonomi jangan naik. Masinton Pasaribu kembali membuat geger netizen lantaran saat ditanya bagaimana pesan-pesan menjelang debat cawapres, ia hanya menjawab dengan menirukan cara Gibran memprovokasi penonton. Orang yang pertama ditanya adalah Mustafa Narawardaya. Ia memberikan pesan kalau debat harus pandai mengeluarkan visi misi, harus menggunakan pikiran, jangan menggunakan otot. Pandai mengutarakan visi misi, itulah ciri khas debat yang hebat. Kalau nggak bisa ngomong, nggak usah debat. Ngeri. Orang kedua, Immanuel Ebenezer atau biasa disebut Nul. Ia mengatakan debat tidak menghasilkan apa-apa, yang terpenting adalah kerjanya. Yang jelas, debat itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kerja yang benar adalah bicara tentang output, hasil kerja. Itu yang paling penting. Kemudian, Masinton Pasaribu, ia hanya menirukan Gibran saat memprovokasi penonton dalam debat capres pertama di KPU. Ayo Samsul, Samsul, keluarkan bakatmu, ayo, keluarkan bakatmu dalam debat. Kurang ajar. Parah, Bang. Ia menirukan Gibran dengan berkata, "Ayo Samsul," yang artinya asam sulfat. Bukan kali ini saja Masinton Pasaribu menyindir Gibran Raka Buming Raka. Sebelumnya di Mata Najwa, ia juga menyindir Gibran. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini.